وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhal hadirin, sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam memberikan solusi alternatif bagi pemeluknya ketika umat tersebut mengalami hal-hal yang dianggap tidak mengenakan. Dan solusi itu tiada lain adalah sholat. Oleh karenanya, ketika dalam lingkungan kita terdapat cuaca yang sangat ekstrim, panas yang berkepanjangan, agama menganjurkan kepada kita semua untuk melaksanakan daripada sholat istisqa, yaitu memohon agar Allah segera menurunkan daripada hujan. Ketika kita memiliki sebuah hajat yang sangat besar, agama juga menganjurkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan dan mendirikan daripada sholat hajat. Ketika kita bimbang di antara beberapa pilihan yang secara akal kita tidak bisa menentukan, agama juga memberikan alternatif dan solusi berupa sholat istikharah, yaitu agar Allah memberikan pemantapan hati kita menentukan daripada pilihan-pilihan yang membingungkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diuji oleh Allah berupa rezeki yang seret, maka agama juga menganjurkan kepada kita untuk mendirikan daripada sholat duha dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya ketika Allah menyuruh baginda Rasul melaksanakan daripada puasa, zakat dan seterusnya, Allah senantiasa memfirmankan kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril. Namun untuk perintah sholat, Allah sengaja memanggil beliau untuk melaksanakan daripada sholat berupa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita ketahui, ketika sholat demi sholat kita laksanakan dan tidak memiliki daripada ilmu-ilmu yang ada dalam sholat itu, maka sholat kita akan dianggap sia-sia. Sebagaimana dikisahkan seorang pemuda, ketika malam hari sang adik pun pamit untuk melaksanakan pergi menuntut ilmu di pondok pesantren. Di malam itu, di dalam dapur dilihat sang abang ternyata ada beberapa tikus yang mengambil makanan. Sang abang ini kemudian mengambil batu, dilemparlah tikus itu, ternyata kena dan tikus ini mati. Abang berpikir, kenapa tikus yang tidak punya dosa sama-sama mencari rezeki untuk ia makan, begitu teganya saya membunuh. Dia menyesali perbuatannya. Siang harinya sang tikus ini diambil kepalanya, dikeringkan, kemudian dia berniat ketika sholat ia akan membungkus kepala ini dengan kain, kemudian dijadikan kalung. Selama ia sholat akan ia pakai sebagai permohonan maaf kepada makhluk Allah yang bernama tikus.
3 tahun ketika sang adik pulang dari pesantren, melihat apa yang dikenakan sang abang. Adik ini kemudian bertanya, "Wahai abangku, apa yang engkau kenakan?" Sang abang pun menjelaskan kronologi apa yang ia alami, dan adiknya kemudian mengatakan, "Wahai abangku, ketahuilah bahwa tikus ketika sudah mati itu hukumnya menjadi bangkai. Bangkai dalam Islam hukumnya adalah najis. Selama 3 tahun sholat abang, hukum itu adalah sia-sia karena membawa benda yang dilarang dalam sholat." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga kita ketika hendak sholat, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan sehingga sholat kita di hadapan oleh Allah diterima dengan baik. Yang pertama, hendaknya kita ketahui daripada syarat dan rukun-rukun sholat itu tersendiri. Rukun dari sholat ada kalanya tempatnya di dalam hati. Yang kedua, ada dalam ucapan atau lisan. Yang ketiga, ada dalam perbuatan. Dan yang terakhir adalah tartib. Apa itu yang ada dalam hati? Tiada lain adalah niat. Ketika kita sholat zuhur, asar, maghrib, semuanya itu hendaknya ada niatnya. Sebagaimana sabdanya baginda Rasul, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu amal tergantung daripada niatnya. Kalau ia sholat tanpa dibarengi dengan niat, maka sholatnya tidak sempurna. Yang kedua, selain tempatnya di hati, yang kedua adalah tempatnya di lisan. Apa saja? Yang pertama adalah mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Takbir di sini bukanlah mengangkat kedua tangan, melainkan lantunan ataupun ucapan yang sempurna mengawali sholat, yaitu kalimatnya Allahu Akbar. Ketika bibir kita tertutup, membaca dalam hati, kemudian tangan kita angkat, maka sholat kita tidak sempurna. Hendaknya takbir pertama ini kita ucapkan minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Takbir selanjutnya yaitu takbir intikal, dari berdiri menuju ruku, dari i'tidal menuju sujud, sujud ke duduk di antara 2 sujud, itu hukumnya adalah sunnah. Namun takbir yang pertama hukumnya wajib yang hendaknya kita ucapkan. Selain takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah yang kita mulai dari bismillah sampai surat terakhir. Yang ketiga yaitu membaca tahiyat pada tahiyat akhir. Ketika zuhur tempatnya di rakaat yang keempat, ketika maghrib terdapat dalam rakaat yang ketiga. Yang keempat, selain kita membaca tahiyat, yang keempat adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah membaca salam ketika mengakhiri sholat. Ketika di hati sudah kita lakukan, dalam ucapan telah kita kerjakan. Yang ketiga, kewajiban kita di dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu al-af'alan, pergerakan. Apa saja? Yang pertama, hendaknya kita berdiri dengan lurus. Yang kedua, kita rukuk dengan betul. Yang ketiga, kita i'tidal. Yang keempat, sujud dengan sempurna. Dan yang kelima adalah duduk di antara 2 sujud. Dan yang terakhir, yang keenam adalah duduknya tahiyat akhir. Inilah yang hendaknya kita ketahui. Kewajiban dalam sholat, perihal gerakan ada 6, perihal ucapan ada 5, niat hanya hati hanya ada 1, yaitu niat. Selanjutnya di dalam gerakan ini ada istilah tumaknina. Kita dianjurkan untuk berhenti sejenak, seminimal membaca lafal subhanallah. Apa itu tumaknina? Menempat di mana saja. Yang pertama, hendaknya kita tumaknina ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud.
Dan ketiga, duduk di antara dua sujud. Ini hendaknya kita lakukan. Tidak boleh sholat tanpa ada tumak ninah, tanpa ada jedanya, maka sholat kita juga tidak sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan rutinitas dari awal hingga akhir, maka ditutup dengan salam. Itulah yang disebut dengan tertib. Tidak boleh diselang-seling dari yang pertama, kedua, dan seterusnya. Hendaknya kita lakukan dengan tertib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sholat dalam perspektif fikih. Secara fikih sholat kita sudah sah. Namun tahapan yang kedua, tidak hanya melakukan gerakan, ucapan, dan lain sejenisnya. Yang kedua, yaitu kita diperintahkan oleh agama, yaitu khusyuk. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Para ulama memberikan alternatif. Apa itu? Paling tidak ketika azan sudah dikumandangkan, marilah kita bergegas, kita letakkan sejenak aktivitas pekerjaan kita, kemudian kita mengambil air wudhu, segera menuju ke masjid. Setelah wudhu, agama ataupun ulama hendaknya jangan sampai kita bergurau, membuka handphone, bercanda dan lain sebagainya. Setelah kita mendengarkan azan dengan seksama, kita jawab, kemudian kita berdoa setelah azan, kita wudhu dengan khusyuk, langsung kita masuk masjid, sholat lil hormatil masjid, sholat qobliyah, isya, qobliyah, duhur, dan seterusnya. Disitulah insya Allah tahapan pelan-pelan tapi pasti kita akan mengalami sholat, yaitu sholat dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya marilah kita senantiasa mengajak keluarga kita, anak dan istri kita sebagai aset kita, bahwa anak adalah waladun solehun yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang rajin ibadah adalah sebagai aset kita kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, yang mana senantiasa bisa mentransfer pahala ketika kita membutuhkan di alam barzah. Sehingga harapannya kita, keluarga, dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh-soleha, manfaat ilmunya fitini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.